Aksi itu dibentuk, diawali itu pada saat ada sengketa internal teman kita ya, Once sama Ahmad Dhani, itu internal grup sebenarnya. Iya. Nggak berapa lama setelah itu juga ada beberapa teman-teman lain musisi yang punya masalah dengan internal grup ya, karena dan kemudian muncul suatu isu baru bahwa ingin melakukan pelarangan gitu ya. LMKN itu harus diperbaiki supaya lebih maksimal ya. Yang kedua, bahwa usernya yaitu para penyelenggara pertunjukan ya, itu harus dilakukan sosial edukasi dan kepatuhan untuk membayar. Kalau perlu law enforcement. Saya harus bilang, sebagai pencipta lagu, sebagai stakeholder industri musik, ini jahat, Bang. Parah sama ya. Lu pencipta lagu juga ya? Gue pencipta lagu. Iya. Dan saya tidak lebih kaya dari mereka, Bang. Mereka lebih kaya dari saya. Oke. Mobilnya 2, 3, rumahnya gede-gede. Tapi kenapa mereka punya mental pengemis, saya enggak, kan gitu. Apakah yakin dengan konsep direct licensing ini akan menjadi sistem yang inklusif buat semua? Inklusif itu artinya tidak ada pencipta lagu kelas 1, nggak ada kelas 2, semua tidak ada diskriminasi. Yeah. Saya curiga begitu DL jalan, katakan DL jalan, ini hanya menghasilkan untuk pencipta lagu kelas 1, Bang. Kembali lagi kami bersama Lokes. Saya Profesor Sita Citrawinda, adalah pengajar mata kuliah Haki dan materi hukum lainnya. Saya adalah arbiter di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, panelis di penyelesaian perselisihan nama domain. Saya juga adalah ketua Dewan Pengawas dan pembina dari Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Dan saya Partahi Sihombing, sebagai praktisi hukum yang masih aktif, dan saya juga sebagai Dewan Penasehat di Peradi Suara Advokat Indonesia. Baik, Lokes kali ini akan membahas kembali perseteruan antara AKSI atau Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia dengan visi, yaitu suatu organisasi baru yang dibentuk gitu ya, dengan pengertian atau singkatan dari Vibrasi Suara Indonesia, di mana sebelumnya kami mengundang dari perwakilan AKSI. Kali ini kami menghadirkan dari pihak visi, paling tidak yang satu pandangan terhadap visi, untuk mendapatkan poin atau view yang adil dari kedua pihak. Baik, kali ini kami hadirkan dua narasumber kami, yaitu Saudara Kadri Muhammad, ini adinda saya ini, ya kan? Sama-sama dari Fakultas Hukum dari UI. Ya, kenalnya udah 20-30 tahun kali ya. Beliau adalah seorang pengacara, aktivis, organisasi musik, dan seorang penyanyi juga ini. Ya, tapi saya mau sedikit luruskan aja, saya bukan dari visi, tapi saya mungkin sepemikiran sama visi. Ya, makanya tadi saya bilang, satu pemikiran lah dengan visi gitu ya. Dan tamu kedua kita juga nih, waduh, ini penyanyi muda nih, ya, luar biasa ya. Ryan Pono, seorang penyanyi, pencipta lagu, dan juga sebagai aktivis ekosistem musik. Baik para pemirsa, para penonton yang setia di YouTube channel kami Lokes, hari ini memang kami kedatangan dua orang tamu kami yang seperti saya sampaikan tadi, Saudara Kadri Muhammad dan Saudara Ryan Pono, untuk membahas juga mengenai masalah masih seputaran hak cipta, yang katakanlah bermula dari kasusnya Agnes Mo dan Ari Bias. Saya mendengar bahwa ada satu perkumpulan AKSI ya, namanya Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Kalau tidak salah juga baru beberapa tahun yang lalu, dan baru-baru ini ada yang dibentuk juga namanya visi. Yeah. Visi. Jadi bisa tolong dijelaskan sebetulnya nih visi itu punya tujuannya apa dan siapa-siapa saja yang menjadi anggotanya dan apa perbedaannya dengan AKSI. Silahkan. Ya, duluan ya. Ya. Sebenarnya mereka ini teman-teman kita juga, sesama musisi. AKSI itu ada Ahmad Dhani, ada Piyu, Badai, dan lain-lain. Visi itu ketuanya Arman Maulana, ya, ada Ariel, ada
BCL, Sami Simorangkir dan lain-lain gitu ya. Keduanya menurut saya sama-sama berjuang untuk memperbaiki ekosistem musik di Indonesia, khususnya masalah royalti nih, tata kelola royalti. Cuma beda aja nih, approach-nya berbeda gitu ya. Mungkin secara sejarah juga semua orang juga paham bahwa aksi itu dibentuk, diawali itu pada saat ada sengketa internal teman kita ya, Once sama Ahmad Dhani, itu internal group sebenarnya. Nggak berapa lama setelah itu juga ada beberapa teman-teman lain musisi yang punya masalah dengan internal group ya, karena dan kemudian muncul suatu isu baru bahwa ingin melakukan pelarangan gitu ya. Di satu sisi penciptanya merasa bahwa dia ingin mau larang aja gitu ya, karena mungkin nggak sesuai lagi dengan situasi ya, karena dia menciptakan lagu. Tapi kemudian dari si penyanyi atau performernya merasa bahwa udah ada undang-undang hukum positif yang berlaku bahwa penyanyi tinggal nyanyi. Ya. Lisensi itu dilakukan dengan pembayaran dari melalui LMKN. Permasalahannya pembayaran terhadap LMKN itu nggak terjadi atau minim gitu ya. Permasalahan dengan demikian maka muncullah di era-era itu sekitar 2 tahun yang lalu aksi itu muncul dan mereka berjuang mulai bergeser tidak lagi dalam konteks internal tapi juga melihat bahwa ini tata kelola royalti ini ada satu masalah nih ya, ada satu masalah sampai kemudian yang tadinya masih isunya adalah bahwa user atau pengguna tidak bayar dan pengguna itu sama-sama disepakati pada saat itu masih penyelenggara gitu ya. Bergeser dengan adanya kasus gugatan dari salah satu pencipta terhadap satu penyanyi terkenal. Bukan lagi kepada penyelenggara event, tapi penyanyinya. Ya, sehingga bergeser dari tadinya penyelenggara yang dibebankan untuk membayar royalti, sekarang menjadi performernya. Ya. Kemudian respons terhadap itu tentunya para performer bereaksi. Ya. Tentunya kalau lihat saya nggak bisa mewakili apa kurang lebih visi daripada visi ya. Tapi bisa lihat mungkin di sosial media itu ada penjelasan bahwa mereka itu demi berjuang melalui versinya untuk kepentingan ekosistem dan kesejahteraan pencipta juga. Cuma caranya berbeda. Caranya itu adalah melakukan kurang lebih jangan malah itu dibebankan kepada penyanyi urusan royalti ya. Tetapi justru ada 2 hal nih approach-nya. Karena ini pembicaraan yang from time to time juga di kalangan komunitas ya. Satu, LMKN itu harus diperbaiki supaya lebih maksimal ya. Yang kedua, bahwa usernya yaitu para penyelenggara pertunjukan ya itu harus dilakukan sosial edukasi dan kepatuhan untuk membayar. Kalau perlu law enforcement gitu ya. Jadi sama-sama kalau mereka itu sistemnya benar dan mau bayar, akibatnya uang yang didistribusikan itu juga jadi lebih besar. Kuenya besar ya? Iya, kuenya lebih besar. Sehingga nggak ada tuh yang tiba-tiba orang cerita 130.000 perak terima. Itu saya juga, terus terang saya juga diketawain sama teman-teman ini, para musisi ini ngomongin 130.000 kok receh banget gitu loh. Kasihan banget musisi ini yang diributin ini nih urusan 130.000 perak. Saya sih kecil banget. Tapi ributnya udah kayak korupsi Pertamina gitu loh. Atau udah kayak triliunan gitu loh. Nah ini yang menjadi satu hal yang menarik. Ya. Point of view ya daripada kasus ini tuh banyak angle-nya. Ya. Yang berbeda itu adalah menurut hemat kita ada 2 hal. Ya, kita berbeda atau visi berbeda dengan aksi. Satu, yang bertanggung jawab untuk mendapat lisensi / pengurusan atau pembayaran royalti bukan artis. Ya, itu dulu nomor 1, Ryan. Setuju ya? Ya, setuju. Bukan artis.
pendapat visi ya. Dari pendapat visi dan kita yang lain yang non aksi nih. Ya. Saya potong sedikit ini, Ya. Adri. Selain itu pendapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri, Output hukum. mengenai pengaturannya, dasar hukumnya ada nggak? Ada, ya. Saya akan jawab itu setelah saya sampaikan yang kedua. Pertama adalah bukan artis yang bayar, tapi penyelenggara. Ada ya? Ada. Nanti saya akan buktikan. Yang kedua adalah direct license yang yang ingin dicanangkan atau diinisiasi atau diimplementasi oleh pihak aksi, nggak ada dasar hukumnya di Undang-Undang Hak Cipta. Saya juga akan buktikan nanti ya di dalam diskusi kita. Bagaimana bisa ada pemahaman yang sangat berbeda gitu ya, Ya, antara aksi katakanlah dengan katakanlah pandangannya si Kadri tadi, bahwa memang direct license itu nggak ada gitu, nggak diatur ya. Tapi mereka tetap ngotot gitu ya, bahwa memang mereka harus diberikan hak itu karena memang seolah-olah LMKN ini tidak bertugas atau tidak berfungsi maksimal gitu ya kan, sehingga katakanlah komposer dirugikan kan gitu. Nah jadi saya pernah tanyakan tuh kepada Ketua Haki kemarin ya, Mbak Dwi ya kan. Nah dia bilang memang ini juga adalah satu masalah. Kadang-kadang diundang para komposer, para musisi yang untuk sosialisasi mengenai nggak hadir, maka sehingga tidak tersampaikan mana aturan-aturan main itu ya, dasar-dasar hukumnya, sehingga pada waktu masalah muncul semua punya persepsi yang berbeda-beda gitu ya kan, sehingga memang jadi terjadi seperti ini ya. Jadi mungkin pindah dulu ya, biar agak mengalir nih. Nah, menurut Pono nih bagaimana? Karena pada waktu kami undang kemarin, Saudara Piu, dia sangat sudah mengatakan bahwa seolah-olah LMKN ini nggak ada gunanya. Sementara tadi Mas Kadri mengatakan bahwa kita justru bersyukur kalau memang ada masalah kita benahi. Tapi dia langsung mengatakan kemarin sebaiknya karena memang tidak berfungsi dengan baik, LMKN ini dibubarkan aja. Kira-kira gimana pendapatnya? Oke, sebelumnya saya disclaiming dulu nih bahwa kami tidak mewakili aksi. Tidak mewakili visi, dan secara official juga bukan juru bicara visi. Tapi kalau kebetulan spirit kami sama, itu karena memang sama. Bukan karena saya bela temen, bukan. Jadi objektif gitu ya. Nah saya, kalau tadi Bang Kadri sudah bicara mengenai point of view hukum dan lain-lain. Saya udah main musik ini 23 tahun Bang, dari 2002. Perjalanan karir, perjalanan mencipta, perjalanan karya udah banyak mengajarkan saya bahwa akhirnya saya mengilhami semua isu ini. Saya mau mengedepankan POV filosofis ya. Jadi kalau di sana kan bilang S3 gitu kan. Sepemahaman saya. Siapa tuh yang ngomong tuh? Adalah teman kita. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani gitu ya. Jadi sepemahaman saya, sarjana hukum S1 tuh bicaranya undang-undang. Kalau ahli hukum S3 tuh bicaranya sudah filosofis, Bang. Pemahaman saya. Jadi, secara filosofis, semua ini lahir dari sebuah konsep yang saya yakini nih ya. Bahwa begini, dalam proses lahirnya sebuah karya, dalam hal ini adalah lagu. Menurut saya secara filosofis, pencipta lagu itu adalah pemilik kasta tertinggi. Dari sebuah proses. Karena dia pencipta. Gitu ya. Akhirnya, karena dia menempati kasta tertinggi, secara filosofis, dia tidak boleh jadi pengemis, Bang. Itulah makanya timbul spirit jalan tengah yang namanya si LMK dan LMKN ini. Nah, harga diri dan integritas ini yang saya yakini sampai hari ini saya nggak mau jadi pengemis. Jadi kalau misalnya sampai hari ini kerja LMK atau LMKN belum maksimal, itu adalah fase yang harus kita lewatin bersama. Kita gedor, kita dorong. Itu juga yang saya sampaikan sama anak visi, bahwa visi lahir karena, ini saya harus bicara terus terang ya, visi lahir karena ketakutan akan adanya aksi. Visi lahir karena mereka harus membela diri gitu. Harus membentuk lokomotif yang dianggap bisa jadi tempat berlindung kan gitu. Tapi kerinduan besarnya adalah
aksi sama visi harus memilih agenda yang sama yang mau didorong. Dan yang paling concern buat saya adalah gini, Bang. Aksi itu berdiri 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Pada saat mereka berdiri itu teman semua, Dani, Badai itu sahabat saya. Badai sama saya itu sama-sama orang NTT Ambon, asli. Musisi NTT Ambon yang aktif di industri sampai hari ini cuma saya sama Badai. Tapi kok kita bisa berseberangan, sedih kan? Jadi begitu dia bikin aksi dan dia jelaskan spirit apa segala macam, buat saya itu adalah cita-cita politik dalam tanda kutip. Untuk membangun sebuah ekosistem tata kelola musik yang lebih baik gitu ya. Tapi segala bentuk interpretasi terhadap undang-undang yang liar ya, itu dalam tanda kutip ya, itu masih saya hargai. Namanya juga orang punya cita-cita kan. Yeah. Tapi once aksi ikut mengamplifikasi tuntutan Ari Bias terhadap Agnes Mo, buat saya di situ niat baiknya udah gagal. Oke. Yeah. Gitu. Jadi buat saya di situ niat baiknya sudah gagal dan saya mencium keras. Ini sekali lagi opini pribadi saya mencium keras bahwa segala sesuatu sudah berubah menjadi politis. Ya. Politis kepentingan siapa? Kepentingan orang politik yang ada di dalam aksi. Gitu. Jadi semua ini udah nggak real, Bang. Jadi kalau Bang Kadri tadi menjelaskan itu loh, memang itu adalah aturan undang-undang yang sudah punya output hukum yang clear, yang jelas. Dari interpretasi ini tidak bisa secara liar diinterpretasikan sama siapapun, apalagi lawyer yang basicnya bukan lawyer haki, satu. Dan kedua, dia nggak punya pengertian akan filosofis harga diri si pencipta lagu tadi itu. Jadi dia hanya berinterpretasi bagaimana melihat celah dari kelemahan undang-undang ini, kelemahan kata-kata ya, kelemahan narasi. Ya, kelemahan narasi dan kata-kata untuk bisa mengambil keuntungan di situ yang nilainya adalah 1,5 M. Gitu. Jadi saya harus bilang sebagai pencipta lagu, sebagai stakeholder industri musik, ini jahat, Bang. Padahal sama ya, lu pencipta lagu juga ya. Gue pencipta lagu. Dan saya tidak lebih kaya dari mereka, Bang. Mereka lebih kaya dari saya. Oke. Mobilnya 2, 3, rumahnya gede-gede. Tapi kenapa mereka punya mental pengemis, saya enggak, kan gitu. Apakah yakin dengan konsep direct licensing ini akan menjadi sistem yang inklusif buat semua? Inklusif itu artinya tidak ada pencipta lagu kelas 1, nggak ada kelas 2, semua, tidak ada diskriminasi. Saya curiga begitu DL jalan, katakan DL jalan, ini hanya menghasilkan untuk pencipta-pencipta lagu kelas 1, Bang. Bicara penghasilan musik dari royalty performing rights. Itu bicara demand juga. Kalau lagu lo dibawain lo dapat duit, kalau lagu lo nggak terkenal siapa yang mau bawain? Kan gitu, sesederhana itu. Betul. Jadi buat saya ini sudah politis. Saya jangan-jangan saya disclaiming, jangan-jangan aksi ini dijadikan lokomotif politik untuk kepentingan-kepentingan tertentu, untuk agenda-agenda tertentu yang urgent. Nggak ada urgensinya, Bang. Kalau misalnya katakan undang-undangnya lagi mau diajukan untuk revisi dan lain-lain, berarti di masa status quo ini kita nunggu dong. Kita menunggu siapa yang mau kita taati. Output dari interpretasi undang-undang versi kita, saya dan Bang Kadri, itu adalah PP 56 ya, Bang. Output dari interpretasi mereka belum punya output apapun. Nggak ada juklaknya, nggak ada juknisnya. Nggak ada teknisnya gitu. Jadi mungkin ini bahasa yang lebih sederhana gitu ya, bahasa akar rumput yang lebih mudah dipahami supaya akses keterimbangan informasi itu jadi real gitu, ideal. Paham. Jadi artinya pengertiannya harusnya sudah ada pemahaman yang sama gitu kan. Tetapi kenapa bisa katakanlah dari pihak aksi sendiri sekarang mempunyai suatu pemahaman yang berbeda gitu ya. Seperti tadi Kadri mengatakan ada kok diatur udah jelas dalam undang-undangnya bahwa direct license itu nggak boleh gitu ya toh. Nah semuanya makanya kita menghormati, artinya keberadaan LMKN sekarang ini justru kita mesti support ya kan. Kalau katakanlah masih ada kelemahan di dalam katakan mereka melakukan tanggung jawabnya, mengkolek sana sini dengan alasan memang database belum punya, justru kemarin juga saya katakan kepada PIU ya bantu dong. Ya kan, supaya LMKN mau punya database sehingga dalam mengkolek royalti yang memang sepakat memang mesti dijalankan oleh LMKN itu bisa dilakukan dengan bertanggung jawab. Tetapi mereka pada posisi yang udah sangat seolah-olah
kecewa dah dengan kehadiran LMKN. Makanya keluar statement bila perlu dibubarkan aja. Ini kan nggak tepat ya. Jadi bagaimana, Mas Kadri? Mungkin lu bisa Ryan tuh soal LMKN juga mungkin mau melakukan kritik, silakan juga. Iya. Oh ya. Jadi dia banyak berhubungan sama LMKN soalnya. Iya, jadi itu kita sepakat ya. Kita sepakat, ini kan bahwa pemerintah hadir itu kan untuk menengahi atau memberikan pengayoman yang lebih jauh lagi gitu. Kok tiba-tiba sekarang dari pihak sana, dari pihak aksinya mengatakan bahwa memang bila perlu nggak ada lah ini gitu kan? Gimana tanggapannya gitu? Jadi gini Bang, sebenarnya terkait LMKN ini isu besarnya kan adalah sebenarnya sosialisasi akan performing rights ini, bahwa yang bayar itu penyelenggara ya. Dan sosialisasi taat bayar itu yang paling penting. Itu form itu ya, Kadri ya. Sosialisasi bisa nanti dibicarakan acara hukumnya. Sosialisasi taat bayar. Jadi saya melihat ada banyak kelemahan di LMKN terkait hal ini, terkait sosialisasi. Bicara sosialisasi hari ini tuh ada banyak cara-cara yang bisa dilakukan. Makanya kalau memang inputnya adalah niat baik. Sebenarnya saya tadi bilang kita memilih agenda bersama. Sebenarnya agenda bersama ini yang disepakatin sebenarnya adalah yang bisa dilakukan oleh semua stakeholder ya. Ini kan nama besar semua isinya. Influencer besar semua. Bagaimana kita membangun sosialisasi yang fun. Banyak cara-cara yang bisa dilakukan. Menggandeng influencer dengan nama-nama besar. Misalnya Raffi Ahmad. Misalnya supaya orang bayar. Ya, supaya orang bayar dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya Gen Z misalnya. Ini yang menjadi kelemahan karena LMKN isinya ya mungkin kolonial semua. Bahasa senior. Saya mau tanya, tapi apakah antara LMKN ini LMK ini kompak atau satu sama lain saling? Nah, ini kan juga penting nih. Saya juga mau tahu lebih jauh. Kalau saya sih terserah aja. Itu bagian yang saya selalu kritisi. Dan nomor satu saya mesti kasih pendapat bahwa saya nggak ada di LMK dan saya nggak ada LMKN. Di belakang kita tuh nggak ada istilahnya label kepentingan apapun. Walaupun isinya teman semua ya. Isinya teman semua. Tapi LMK sama LMKN itu menurut saya nanti kalau ada revisi, ya udah nggak perlu tuh LMKN, digabung aja jadi satu. Semuanya jadi satu LMK aja. Satu, jangan sampai ada. Iya, karena itu ngapain banyak itu kan cuman registrasi komposer melalui LMK 1, LMK 2, LMK 3, LMK 4. Itu dijadiin satu aja, LMK ini nggak ada. Jadi nggak ada silo-silo, nggak ada orang-orang produk lama atau orang-orang yang, masalah gini, satu hal yang mungkin semua juga tahu bahwa satu caranya masih manual ya untuk melakukan collection. Yang kedua, tidak ada transparansi, minim transparansi. Ya. Kemudian alat penghitung juga itu tadi masih manual. Database nggak ada perangkat, nggak punya tenaga untuk bisa mengkolek seluruh Indonesia. Nggak punya dana juga katanya. Nggak punya dana juga. Dana masih sekitar segitu-segitu juga. Gitu, ya. Dana yang terkumpulnya berapa tadi? 77 miliar. 77 miliar. Ya kecil. Ya. Jadi itu yang mesti, dan kemudian juga gini, banyak orang bayar, pokoknya dia bayar, dia nggak masukin song list. Jadi misalnya nih 100% bayar, dari 100 yang bayar, yang ngasih song list cuma 30%. Misalnya. Saya nggak tahu hitungannya, tapi seingat saya angkanya lumayan besar, majority nggak masukin song list. Jadi kalau nggak ada song list, berarti dia distribusinya nggak tepat kepada lagu yang digunakan. Bisa nggak fair juga pembagian royaltinya. Akhirnya ya. menjadi ada bagian untuk LMK kecil dapat sekian, ya LMK-nya pun juga auditnya nggak pernah diaudit distribusi, cuma audit keuangan, laporan keuangan, uang masuk, uang keluar. Tapi apakah benar didistribusikan kepada anggota yang memang lagunya dipakai? Karena nggak pernah dicampur song list, jadi banyak yang berserakan itu orang yang tidak eligible dapat. Ya, itu yang mesti dibenerin. Dan kawan ini pernah cerita sama saya bahwa begitu kita mau masukin sedikit dan mengharapkan transparansi, itu ada resistensi. Ada resistensi. Di luar negeri, saya kan juga melakukan pengecekan. Ya, di luar negeri orang takut nggak bayar. Ya, orang punya kepatuhan, compliance terhadap law, ya. Dan law enforcement juga ketat, jadi orang pasti bayar. Dan yang bayar bukan artis. Nggak ada di belahan dunia manapun juga tuh
artis yang mesti bayar. Ya. Penyelenggara yang mesti bayar. Makanya, Oh, jadi ya. ini kan yang menarik makanya kan. Sekarang kan masalah ini muncul menjadi sebesar ini karena katakanlah mencuatnya kasus Ari Bias ya, Iya. lawan Agnes Mo. Makanya bagaimana pendapatnya si Ryan ini? Dengan bergulirnya sekarang di peradilan niaga dan katakanlah dari pihak aksi seolah-olah menyatakan bahwa dasar hukum mereka untuk mengajukan dan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan niaga sekarang benar. Artinya direct license itu seolah-olah mereka mengatakan bahwa itu punya dasar, satu. Ya. Kemudian konsekuensi daripada sanksi juga mereka mengatakan itu benar. Bahkan kemarin dijelaskan bahwa bukan hanya sanksi berupa katakanlah kewajiban untuk membayar denda, tetapi juga ada konsekuensi pidana. Ya. Dan dia mengambil contoh kemarin sudah ada di Jawa Timur, katanya. Dilaksanakan apa enggak, bahkan sampai dihukum. Nah, saya pikir ini kerja kalian juga cukup berat untuk memberikan masukan kepada revisi undang-undang, sehingga pasal-pasal memang yang tidak sesuai lagi, ya, sampai mesti ada pidana, sampai mesti ada penjara, ini kan jadi aneh. Orang mau memberikan sesuatu sumbangsinya dia, ya, di bidang disuruh musik, tetapi kalau ada apa namanya kayak seperti sesuatu permasalahan, sampai musik seperti ini kan jadi nggak elok. Padahal yang kita pahami semua serba membutuhkan. Penyanyi butuh pencipta, pencipta butuh penyanyi. Gimana kalian melihat nih? Jadi menurut saya ini jadi pelajaran yang berharga banget, Bang. Karena gini, saya yakin waktu di awal siapapun beliau-beliau yang bikin undang-undang ini, mereka punya keyakinan bahwa nggak akan timbul orang-orang kayak aksi ini, bener nggak sih, Bang? Nggak akan ada orang yang mau menginterpretasikan lain. Jadi sebelum kita memahami undang-undang, sebelum kita menjalankan undang-undang, berarti niat baiknya dulu kan? Iya, betul. Semua good di faith. Good faith-nya dulu. Bahwa gini, jadi gini, kalau bicara kita nggak setuju sama aksi, bukan berarti kita bela LMKN. Nah, ini harus diluruskan. Keresahan aksi sama keresahan kita sama. Kekecewaan aksi sama kekecewaan kita sama. Sama-sama kecewa terhadap sistem yang belum benar, sama-sama kecewa terhadap ketimpangan yang terjadi, tapi output kita berbeda sama mereka. Kita mau dorong, kita nggak istilahnya apa ya, nggak kapok, atau kita nggak bosen, tapi mereka memilih memberontak, bahkan musuhin temannya sendiri, penyanyi. Kalau mereka selalu teriak bahwa lagu itu adalah propertinya pencipta, suara juga adalah propertinya penyanyi. Saya mau ini soal good faith ini penting ya. Bayangkan ya, ini kita bicara mengenai saya tadi lagi menjelaskan tentang bagaimana membaca undang-undang dari sejarah, pasal turunan, posisi pemerintah. Praktek kebiasaan itu menjadi norma ya. Norma kebiasaan itu menjadi hukum. Karena udah best practice-nya terjadi demikian. Betul. Best practice-nya adalah penyanyi atau Agnes Monica atau siapapun tinggal nyanyi. Yang bayar penyelenggara. Ya, nanti kita masuk ke pasal-pasal, saya pengen ada waktu untuk bahas dia. Kadri bisa menjelaskan pasal-pasal. Tapi saya mau pastikan klaim mereka bahwa itu boleh dan segala macam bisa terbantahkan. Sehingga akhirnya bahwa dia disosialisasikan selama ini, mungkin penyanyi-penyanyi nggak tahu punya pemahaman detail. Tapi dia taunya buat tinggal nyanyi. Kok tiba-tiba dia harus digugat dan bahkan kemungkinan dipidanakan? Ya kan itu nggak ada good faith yang melakukan gugatan menurut saya. Oke, sekarang saya mau masuk kepada pasal ya. Langsung kayak pasal 923. Jadi yang berbeda ya. Ketentuan umum nomor 1, saya mau jelaskan juga bahwa ini hal yang prinsip dan sering juga dibahas bahwa undang-undang hak cipta ya itu tidak hanya bicara mengenai pencipta. Dia bicara mengenai pencipta, dia juga membicarakan tentang hak daripada pemilik hak terkait, ya, performer. Dia juga menyebutkan kejelasan, ya, kepada user, bagaimana user harus melakukan membayarnya melalui LMKN, khusus performing right. Jadi undang-undang cipta ini nggak cuma tentang pencipta, ya. Dan kalau kita kembali kepada filosofisnya, kepada konstitusi, hak asasi, hak kebebasan untuk berekspresi, hak kebebasan untuk memiliki aset, ya, hak milik dan lain-lain, dibatasi nggak sebebas-bebasnya. Hak eksklusif di dalam pasal 1, di mana namanya di Undang-Undang Cipta, itu juga disebutkan ada pembatasan.
Jadi hak cipta pasal 1 ayat 1 adalah hak eksklusif pencipta. Ya, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan. Ya. Jadi nggak mutlak ini benar-benar pencipta dan dianggap sebagai kayak itu kan motor gue, itu mobil gue, ini beda loh. Sama seperti ini terbatas pasal 1 ayat 1. Orang lupa, orang nggak pernah lihat ini ada pembatasannya. Ya, sekarang saya melihat makanya itu sangat relevan dengan pasal 9. Itu adalah ketentuan umum. Itu pencipta. Jadi mungkin nanti kalau bisa disebutin pasal 9, ada pasal 9 ayat 1 tentang pencipta itu punya hak apa aja ya. Salah satunya ya ada hak pertunjukan ya. Kemudian ayat 2-nya bilang bahwa setiap orang yang melaksanakan akhir ekonomi daripada semua hak pencipta tersebut termasuk performing rights, hak apapun juga ini ya, dari A sampai I ya, itu harus mendapatkan izin. Harus dapat izin. Dia dilarang kalau nggak dapat izin. Iya. Ya. Itu ketentuan umumnya. Disebutkan di sini ada pertunjukan ciptaan. Tetapi ada pasal 23 ayat 5. Ya. Nanti mungkin bisa di pasal 235 ditayangkan gitu ya. Yang di sini tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan. Ya. Di dalam deretan 1, 2, 3, ayat 4, ini di ayat 5 mungkin udah pernah dibahas sebelumnya. Iya. Nah, di sini berbedanya kita dengan dengan teman-teman dari aksi ya. Kalau saya bacakan, setiap orang, O-nya huruf besar. Orang bisa orang perorangan, bisa badan hukum. Ya, kalau saya bilang orang ini setiap orang. Ini adalah promotor. Ya, pengguna komersial. Ada definisi pengguna komersial. Ya. Ini bukan penyanyi, karena penyanyi nggak mungkin badan hukum. Ya. Setiap orang ya dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan. Ya. Setiap orang promotor kalau saya bilang ya dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan, ya, dalam suatu event, ya, tanpa minta izin terlebih dahulu kepada pencipta, nggak perlu izin, ya, padahal di pasal 9 tadi perlu izin. Tim aksi bilang enggak, ini nggak berlaku, 9 itu lebih kuat. Enggak, ini harus dibaca dalam konteks yang sebutkan tadi. Ya. Sekalipun berlaku, mereka menganggap orang itu adalah penyanyi. Orang itu sebagai penyanyi. Gitu. Padahal sini nggak ngomong pelaku pertunjukan. Keliarannya itu kan. Di situ berbedanya. Di situ. Pada Di saat situ dia bilang noraknya. bahwa orang, pada saat dia bilang orang itu ada penyanyi, ya saya udah bilang orang penyanyi. Terus orang penyanyi ada badan hukum? Ada. Ini adalah pengguna. Jadi setiap orang, setiap pengguna dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dan suatu pertunjukan. Dia nggak ngomongin pelaku pertunjukan loh. Jadi pengguna boleh melakukan penggunaan secara komersial ya dalam suatu event yang dia buat ya tanpa minta izin terlebih dahulu kepada pencipta. Padahal pasal 9 ayat 2 harus minta izin. Ya. Dengan membayar imbalan. Ini kok tiba-tiba ada sistem remunerasi nih, yang bayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Di sini orang udah bilang bahwa bayarnya lewat LMK. Ya. Dan di sini ada yang menerjemahkan bahwa menerjemahkan bahwa orang itu adalah pelaku pertunjukan. Karena ini bicara judulnya adalah hak ekonomi pelaku pertunjukan. Enggak. Ini memang hak dari pelaku pertunjukan untuk tinggal melenggang nyanyi. Dia keluar daripada pada ayat 5 ini. Dia nggak disebut-sebut di sini. Makanya, saya potong sedikit. Makanya kan kita jadinya miris kalau melihat kan. Walaupun belum final nih ya, putusannya. Karena pasti dari aksi itu, katakanlah dari kepentingan Agnes Mo dalam hal ini ya, mengajukan gugatan itu dengan alasan-alasan bahwa tidak meminta izin. Dia tidak menerima royalti. Ya, sehingga dipakailah pasal bahwa Agnes Mo bisa didenda. Ya, melanggar. Putusan pengadilan. Padahal kan kalau tadi Kadri menjelaskan bahwa clear gitu ya, nggak ada masalah. Nah, makanya kita harapkan nih bagaimana nih? Paling tidak nih himbauan kepada pihak pengadilan juga penting ya, dihimbau ya oleh Kadri kepada majelis hakim. Sementara kan belum keluar nih putusan, masih dalam proses. Supaya katakanlah putusan itu nanti bisa win-win solution sifatnya, tidak memenangkan suatu pihak aja, karena memang
dimajukan alasan gugatan dengan dasar hukum yang tidak kuat ya, tidak diatur begitu. Betul. Jadi posisi kita berbeda dan ini kemudian kita kemandangkan ya. Ini bukan melakukan satu trial by the pairs ya, tetapi kita gaungkan. Semoga hakim juga paham persis. Karena ahli hukum aja banyak berbeda. Ada yang bilang bahwa dia setiap orang ayat 5 ini, ayat 23 ayat 5, setiap orang dapat melakukan. Dapat berarti nggak harus. Kalau lu mau lewatin skema LMK, ya pakai 23 ayat 5. Tapi kalau mau pakai skema direct license, lu nggak usah pakai ayat 5. Berarti lu nggak perlu ikutin cara pembayaran melalui lembaga manajemen kolektif. Nggak perlu pakai tarif, sehingga bisa melakukan direct license dengan membayar, men-charge sebebas harganya, bebas. Nah, saya melihat bahwa nggak bisa interpretasi seperti itu. Itu interpretasi liar. Konsep 23 ayat 5 dalam 87 ayat 1. Dan ditambah lagi diperjelas ya, 87 ayat 4. Nggak dianggap melanggar. Ya. Kalau ya sudah melakukan pembayaran. Masalahnya nggak bayar ternyata. Ya. Kalau nggak bayar, ya, lisensinya jadi nggak ada. Karena lisensi ini dalam konsep performing right, lisensi perizinan tidak benar-benar seperti mechanical right. Kalau saya bawain lagu Ryan Pono untuk direkam, bukan untuk ditampilkan dalam konser, untuk direkam menjadi single saya mesti datengin direct bikin kontrak sama dia. Perjanjian lisensi, itulah larinya ke pasal 80 sama 81 yang nanti saya bahas lagi. Ya. Jadi kalau untuk mechanical right, untuk merekam ulang, ya, memang saya harus nyari pencipta ya. Tapi kalau performing right, enggak, itu perlu izin cukup sepenuhnya tanggung jawab daripada artinya prosesnya melalui skema LMK. Jadi udah dari awal tuh sebenarnya eksklusif, terdata di LMK, semuanya punya hak yang sama. Semua orang bisa gunakan. Semua orang bisa gunakan dan kemudian jadi LMKN ketemu user, dia harus ada semacam tertulis atau sertifikasi, invoice, dan dibayarkan. Once dibayarkan, nggak perlu ada perjanjian depan notaris itu. Once dia bayar, itu udah agreed sebagai suatu kesepakatan. Perjanjian, ini bukan zaman orang mesti pakai, ini semua udah pertumbuhan ekonomi cepat, ya, ekonomi kreatif termasuk lagu, harus ditransaksikan dengan cepat. Tapi kembali lagi, saya sampaikan bahwa kalau ternyata Agnes tidak bayar, atau siapapun penyanyi yang banyak, ya, ternyata penyelenggaranya tidak bayar, yang melakukan perbuatan melanggar hukum siapa? Ya penyelenggaranya. Berarti konser tersebut tanpa lisensi. Tetapi si penyanyi out of the picture. Tapi paling nggak maksud saya begini nih, Kadri. Kewajiban tadi udah firm kita, ya, ada di pelaksananya ya penunjukan. Cuman melakukan artinya pembayaran terhadap royalti atau pemakaian lagu-lagu harusnya di awal atau bisa di akhir. Karena memang kalau mau safety mesti dilakukan di awal gitu kan. Nanti itu tapi apakah memang kalau di awal ada kesulitan gitu? Apa memang katakanlah si event ini juga harus menunggu dulu duit masuk dari pemerintah baru bisa membayar? Kan? Apakah memang bisa dilakukan di depan? Itu ini saya dengar teman-teman aksi itu sudah mempersiapkan maunya itu udah di depan. Dan itu ada mekanisme digital direct license. Kita lihat nanti presentasinya seperti apa. Tapi saya mau teruskan. Mereka menyebutkan, saya pada posisi dengan didukung bahwa DJKI menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk direct license terhadap pasal 87 ya. Dan kedua bahwa harus satu pintu, ini bicara performing right lewat LMK. Nah, kemudian kita masuk kepada dasar hukum yang disebutkan oleh teman-teman dari aksi, yaitu di pasal 80 dan pasal 81. Pasal 80 dan 81 ya. Itu adalah melaksanakan pasal 9 yang tadi yang sudah mengeksklud performing right di pasal 235. Jadi kalau misal bicara mengenai mechanical right, ya ikutin pasal 80 sama pasal 81. Ya, tapi udah keluar tuh performing right-nya. 80 itu ketentuan umum, ya, lisensi secara umum yang sudah mengeksklud performing right jalan melalui rutenya 23 ayat 5 dan 87 ayat 1 ayat 4 dan semuanya itu 87 plus peraturan PP 56 sampai ke bawah sampai ke SK. Udah mekanisme lewat situ.
begitu dia non-performing right, ikutin pasal 80 ini. Ya. Pasal 81 juga gitu. Pasal 81 itu juga, ya, kecuali diperjanjikan lain, ya, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. 9 ayat 1 itu udah exclude 23 ayat 5, ya, performing right, ya. Jadi dia bisa lakukan sendiri ini kecuali perjanjian lain. Jadi dia bisa lakukan lisensi, ya, kecuali dilarang sama. Jadi ini satu lagu Ryan Pono mau jual ke saya, mau minta apa? Saya mau bikin udah di lisensi ke saya untuk mechanical right, bukan performing right. Ya, dia bisa langsung ke saya, tapi itu bicara mechanical right. Kenapa ada kata-kata kecuali perjanjian lain? Kecuali dia udah ternyata jual lagu itu juga memberikan mandat kepada pihak lain, Bang Partahi. Jadi kecuali Bang Partahi melarang dia sampai jangka waktu ditentukan. Sampai jangka tertentu dia nggak bisa itu ke saya. Tapi kalau nggak diboleh ke saya. Tapi kita bicara tentang non-performing rights. Gitu, kurang lebih itu. Jadi di situ ya berbeda. Ya, jadi saya sebutkan pasal 9-nya itu nggak absolut ya karena dasarnya tadi konstitusi ya bahwa hak kepemilikan properti itu tidak absolut. Karena di pasal 1 ayat 1 menyebutkan terbatas, dibatasi hak orang lain. Konsepnya sama dengan konstitusi, dibatasi dengan 23 ayat 5. Kemudian pasal 80 81 itu bicara sisa dari kewenangan atau hak di dalam pasal 9 yang non performing rights yang bisa dilakukan dengan 80 81. Itu. Bang, pertanyaannya Bang, kita sederhanakan. Ya. Kenapa hakim bisa berinterpretasi lain? Loh, kita aja lawyer bisa berinterpretasi lain karena ini katakanlah ya di gugatan itu apakah memang ya mereka bikin ya, dasar gugatannya ya dengan mengadop ya pengertian-pengertian menurut versi mereka dari pasal-pasal yang ada. Nah, makanya saya bilang nanti di proses bandingnya ini ya kan kasasi. Ya, kasasi. Dia langsung kasasi. Ya, langsung kasasi. Udah nggak bisa telanjang dia. Kuasa hukumnya Agnes Mo harus jeli, harus juga bisa membalikkan argumentasi berdasarkan aturan yang ada, undang-undang ya, sehingga hakim punya persepsi yang jelas gitu, ya kan? Sehingga tidak lagi mengikuti alur pikiran gugatan di awal, tetapi bisa lebih melihat lebih komprehensif. Sehingga memang akhirnya putusan itu bisa katakanlah dua-duanya tidak merasa terlalu dirugikan. Kalau katakanlah memang tidak mendapatkan izin, harus mendapatkan izin, tadi udah jelas, lewat satu pintu. Kalau memang itu masih dibenarkan, dan katakanlah ada kewajiban yang mesti dibayarkan Agnes Mo melalui event organizer, itu ya tinggal mereka atur. Nilainya juga tidak 1,5 miliar. Penyelenggara yang bayar ya, bukan Agnes Mo, penyelenggara yang bayar. Kalau soal itu bicara mengenai masalah 1,5 miliar segala macam, itu berbeda. Kalau gugatan pidana, dia bisa masuk ke situ. Ya karena itu ketentuan pidana yang bicara mengenai 500 juta. Ya, tapi sekarang faktanya kalau kenyataannya dimenangkan, kalau namanya dia sifatnya perdata, maka ganti rugi. Harus dibuktikan. Berbeda. Jadi ironi kan? Ironi. Makanya saya bilang, faktanya sekarang ya Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga sudah memutuskan seperti itu. Ya makanya saya bilang di kasasi ini kerja keras. Ya kan? Buat kalian-kalian yang back on track untuk back on track. Harus memberikan penjelasan, pemahaman yang menjadi rekomendasi kan. Sehingga makanya keluarlah keputusan yang tidak katakanlah menang-menangan sendiri. Kalau berdasarkan keputusan yang sekarang di tingkat pertama, menjadi presiden ya udah. buruk nanti. Kalau itu nanti dibenarkan atau dikuatkan di putusan kasasinya, ini kan menjadi presiden yang nggak baik ke depannya. Semua nanti, ya kan? Aduh, itu akan ada Agnes berikutnya kan. Betul. Saya mendengar ini satu hal yang juga mungkin diungkapkan ya. Saya mendengar bahwa dari satu podcast bahwa Agnes menyampaikan bahwa dia punya kontrak. Ini dia simpang siur nih. Oh ya, itu menarik. Kontraknya itu dan itu saya mendapat informasi juga di submit di kasasi ya bahwa kontraknya itu Agnes dapat angka tersebut sudah net, tidak lagi tidak lagi dibeban tidak ada di luar biaya yang lain yang harus ditanggung oleh IO tersebut, sehingga otomatis biaya royalti itu ada di tangannya di promotor, di event organizer gitu. Ini simpang siur, dan mungkin bisa dilihat nanti
setelah putusan kasasinya keluar. Iya, ya. iya, iya. Ya nanti biar putusan yang pengadilan gitu. Tapi saya nggak mau bicara kontrak dalam konteks ekosistem karena saya tidak membahas tentang kasus. Ya. Yang kita mau bahas itu adalah tentang ekosistem yang mesti Holistik, dibenahi ya. dari teman-teman visi dan aksi yang berbeda tapi sebenarnya tujuannya sama. Tujuannya adalah jangan sampai visi itu dianggap sebagai, apalagi sama netizen yang nggak mempunyai filosofi daripada undang-undang hak cipta bahwa visi penyanyi nggak mau bayar royalti. Nggak begitu, karena dia penyanyi itu adalah sinden yang diminta oleh penyelenggara suruh nyanyi. Ya, ya. Cuman bedanya tuh penyanyi Dipekerjakan. ada penyanyi yang nggak dibayar gratis, ada yang cuma harganya 5 juta sama harganya 300 juta. Ya, tapi pada dasarnya dia diminta untuk ngisi event yang dijual tiketnya. Ya, jadi event ini akan siapin gedung, siapin lighting, siapin ini, lu datang nyanyi, berikut perangkat bandnya atau choreografernya. Jadi lu dipekerjakan di situ. Dan dia nggak pada posisi undang-undang ini menjadi membebankan kepada penyanyi. Gara-gara penyanyi enak banget ya, kaya, sombong lagi. Bukan itu isunya. Ya. Saya mau tanya nih lebih jauh ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Bang Kadri mengenai pasal-pasal dalam undang-undang dan permen dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa dalam prakteknya nih LMK masih perlu dibenahi lah ya. Harus ada aturan main yang jelas. Nah, dari substansi nih undang-undang hak ciptanya sendiri yang berlaku sekarang, masih ada yang perlu disempurnakan nggak? Ya, makanya itu ini teman-teman yang saya rasa penting juga. Rasanya gini, satu teman-teman visi mengajukan gugatan uji material ke MK. Tentunya dia ingin karena proses revisi undang-undang ini mungkin makan waktu lama, jadi dia mengajukan supaya dilempengin nih, diluruskan hal-hal yang uji materi supaya diberlakukan kurang lebih atau hal-hal yang tidak ditambah kurangkan lah ya, supaya nggak ada multitafsir ya, supaya tidak ada multitafsir gitu ya. Tetapi berikutnya adalah saya rasa revisi undang-undang cipta yang berikutnya ini tidak hanya untuk melakukan revisi, tapi melakukan restrukturisasi terhadap LMK. Kemudian juga kita mesti mendengar teman-teman yang ingin memberlakukan direct license ini, ya, misalnya ya, berapa hal itu standar daripada rate-nya, tarifnya itu seperti apa. Jangan sampai nanti tiba-tiba orang juga bingung. Ini kok jadi bikin berubah undang-undang dengan rate yang berbeda-beda ya, padahal sebenarnya LMK kalau diperbaiki juga bisa menghasilkan uang dengan rate yang satu gitu ya. Nanti kita mesti lihat gitu. Yang kemudian juga apakah itu dilakukan secara private? Ini hukum publik loh. Ya, tiba-tiba kemudian ada orang bikin sendiri yang diberlakukan gitu untuk dan bisa tanpa license membuat kegiatan melakukan collection yang disebut dengan digital direct license ya. Kemudian juga jangan sampai ada larang-pelarangan karena seperti ketahui memang esensi daripada kepemilikan terhadap lagu ini bukan seperti, makanya disebut sui generis yang khusus, bukan seperti memiliki motor atau apa gitu ya. Ini jangan sampai menghindari membuat orang kehilangan kehilangan kesempatan publik tidak lagi bisa menikmati penyanyi ini membawakan lagu itu karena udah dilarang. Karena ada hak sosial di sini dan itu juga diakui di dalam konstitusi, ada hak orang lain. Karena ini ekosistem gitu ya. Mau nambahin? Itu mungkin ada. Baik, sebelum nanti ke itu, saya mau tentunya nih himbauan ya kepada pihak pemerintah, juga kepada pihak DPR. Artinya Undang-Undang Hak Cipta ini kan 2014 ya. Baru 11 tahun, tapi sudah mengundang, artinya ada celah-celah yang bikin polemik yang sedemikian mendalam gitu, sehingga seolah terjadi sekarang perpecahan. Jadi makanya revisi undang-undang itu harus ditanggapi secara benar, ya kan? Artinya pihak pembuat undang-undang dalam DPR dan pemerintah harus mendengar nih, ya, suara-suara daripada musisi ini, di mana pencipta dan artis yang katakanlah berseteru sekarang ini bisa direspon, diadop dengan baik kepentingan-kepentingannya, sehingga pada waktu revisi dilakukan
tidak ada lagi multitafsir. Betul. Ya. Kepastian Karena hukum. sepanjang masih ada multitafsir, orang pasti akan bermain Iya. di celah-celah itu. Dan dia membuat argumentnya sendiri. Betul. Dan Ya. solusinya bukan kontrak, tapi Betul. ketentuan yang Mesti pasti. dijalankan. Ya. Kalau ketentuannya sudah memang jelas, kan nggak ada yang bisa bermain. Nggak Dan ada good bermain. faith, Bang. Iya betul. Ya, dan good faith. Dan good Ya, faith. jadi makanya saya bilang kita himbau Ya. kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, cobalah sensitif, merespon, karena memang hal ini kelihatannya hanya di bidang katakanlah para artis ya, para pelaku-pelaku seni. Tetapi tentunya ini kan bagian daripada keresahan masyarakat Ya. yang katakanlah mengganggu juga Ya. ya, karena isu ini faktanya dibicarakan selama katakanlah sudah berbulan-bulan. Ya. Ini kan mengganggu dan inilah tanggung jawab dari pemerintah supaya memang bisa menyelesaikan nanti persoalan ini dalam revisi itu sehingga ke depan tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini kan gitu ya. Ya. Nah, kemudian mungkin pertanyaan terakhir ini gimana nih? Ada rencananya kalau nggak salah nih siang ini Ya. ada pertemuan ini ya, yang digadang-gadang atau diprakarsai oleh pihak Ahmad Dhani CS gitu ya kan. Tapi ya, katanya ada diundang juga nih namanya Ryan Pono untuk hadir nih, Kadri juga. Bagaimana tanggapan kalian nih? Mau hadir di sana, memberikan masukan, atau memang sebagai insan musik sama-sama tentunya kalau saya himbau, ya datang mesti memberikan masukan-masukan supaya justru berimbang gitu loh. Jangan dibikin satu versi, nanti keluarnya nanti hal-hal, apalagi tadi dikatakan bahwa ini ada unsur-unsur politik juga nih Bang, di belakang ini kan, mau dibawa kemana nih ya? Jangan, ya kan? Ini urusan-urusan hak cipta ini benar-benar harus profesional untuk kepentingan musisi, ya kan? Tidak ada urusan-urusan politik mau dibawa kemana, ya? Ini gimana kira-kira Ryan Pono menanggapinya? Jadi kalau mau bicara undangan siang ini, sebenarnya ada drama-drama pendahuluan dulu, Bang. Ya. Jadi drama pendahuluan yang buat saya ini sudah personal karena di undangan yang beredar itu ditulis dan ini valid bahwa yang men-share undangan ini di sosial di WA group gitu ya dan WA Japri juga sama teman-teman itu adalah Ahmad Dhani. Di dalam undangan itu dia tulis salah satunya ada nama saya di situ, ada Mang Kadri. Nama saya Ryan Pono ya. Tapi dia tulis Ryan Porno. Waduh, ini udah apa namanya itu? Ini yang saya bilang drama pendahuluan. Makanya dari awal sebenarnya saya selalu bilang keberadaan aksi tanpa Ahmad Dhani ini aksi ini butiran debu, Bang. Nggak ada apa-apanya lah. Nggak ada apa-apanya. Jadi tersangka utama kericuhan isu royalti ini adalah Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Pangkal dari bad intention dan bad faith merujuk kepada good faith tadi Bang ya. Itu menurut saya adalah Ahmad Dhani. Doktrin dia dengan partnernya yang S3 itu katanya. Itu. Jadi attitude itu terkonfirmasi di dalam banyak hal termasuk ini kan. Di dalam undangan nama saya jadi Ryan Porno. Akhirnya saya japri langsung dan sudah meminta maaf secara ringan ya. Saya memaafkan. Sebagai udahlah gentleman aja, lo juga senior gue gitu kan. Tapi keluarga gue nggak terima Bang. Keluarga saya di NTT ngamuk besar dan menuntut permintaan maaf secara adat. Ya nggak apa-apa, itu hak. Jangan main-main sama orang timur. Jangan main-main sama marga ini. Marga ini menyangkut kehormatan keluarga, ancestor, Betul. nenek moyang, adat dan lain-lain. Saya setuju ya, saya nggak mau spesifik, tapi artinya di sana juga ada pelanggaran hukum tentunya ya, dengan memplesetkan nama seseorang gitu ya. Jadi memang katakanlah figur ini yang disebutkan tadi Ahmad Dhani, memang selalu dominan ya, kemudian terlalu kadang-kadang merasa paling pintar sendiri. Mau memainkan gaya-gaya kontroversial. Ya kan? Nah untuk itu mungkin kesempatan ini kita juga mesti himbau, ya kan? Kehadiran Ahmad Dhani di sini harus menyelesaikan. Nama besar Anda harus bisa menyelesaikan. Karena pada waktu Anda yang bikin kericuhan mau menang sendiri aja, akhirnya tidak akan terselesaikan dan banyak orang yang akan dirugikan gitu ya. Terutama kayak tadi nih saudara Ryan Pono ini mengatakan bahwa memplesetkannya kan nggak benar gitu. Jadi kalau memang ada permintaan maaf, saya pikir sangat wajar. Saya dukung. Harus minta maaf ya. Ahmad Dhani nggak siapa-siapa lah. Secara adat. Ya, secara adat.
Ya, Dia harus ke NTT. Iya betul, saya nggak bela gitu. Tapi artinya saya sebagai lawyer, insting saya sebagai praktisi hukum nggak boleh gitu merendahkan orang tuh nggak boleh. Ya. Dan saya udah lihat di dalam perjalanannya dia tuh banyak sekali hal-hal statementnya dia yang selalu merendahkan. Once direndahkan begitu. Sekarang datang lagi nih, ya ini saudara saya juga nih. Ya, seperti itu direndahkan itu nggak boleh ya. Anda mesti segera minta maaf kalau begitu. Betul itu. Ya, jadi saya tantang Bang. Ya. Kalau betul Ahmad Dhani punya niat baik, dengan kapasitas dia hari ini sebagai anggota DPR RI, dari salah satu partai penguasa, kalau betul dia punya niat baik, dia harus mundur dari aksi, dia harus buktikan bahwa dia adalah figur yang lebih besar daripada kepentingan hari ini. Dia harus jadi bisa figur pemersatu, betul. memilih agenda yang sama. Iya. Dia jangan pro kepada gerombolan. Ini jadi rame karena dari awal saya bilang ini gerombolan, Bang. Gitu ya? Iya. Jadi saya tantang, kalau itu tidak terjadi berarti fix. Jangan-jangan aksi dijadikan lokomotif politik dan bisnis. Baik. Saya pikir menarik ya perbincangan kita ya. Sudah cukup dalam ya. Kadri sudah menjelaskan juga segala sesuatunya. Ranpono juga mungkin sudah menjelaskan. Ya, mungkin kesempatan terakhir kali ya. Karena memang sini udah di ujung-ujung pembicaraan kita. Apa ini harapan daripada Kadri terhadap masalah ini? Gitu? Ya, kalau saya bilang sih ini drama terlalu lama. Ya. Kalau saya bilang mesti harus mencari solusi. Terlalu lama dibiarkan ya? Ya, jadi masing-masing mesti mencari satu hal yang sifatnya solutif gitu ya. Karena ini udah lewat. Ini mungkin ini satu proses juga ya. Proses adu kepala, habis itu dia harus mencari solusi yang memang win-win. Kalau ingin dilakukan suatu direct license, ya mesti dikaji dan diuji ya. Dan memang harus undang-undangnya mensupport itu. Jadi yang tidak melakukan sesuatu yang secara tidak ada dasar undang-undangnya, dan mesti dikaji juga apakah itu juga untuk kepentingan masyarakat atau pencipta secara umum gitu ya. Atau menjadi satu pilihan. Nanti kita lihat gitu. Saya pengen sih lawmakernya tuh dari komisi atau dari pemerintahan itu mengkaji ini sebaik mungkin ya, dengan naskah akademis berdasarkan suatu kalkulasi dan ini yang feasibility study yang benar. Ya harus. Ya. Betul. Itu aja. Oke. Terakhir gimana himbauannya, ya, harapannya? Harapannya mudah-mudahan ada yang mau mengalah. Mengalah yang rujukannya adalah undang-undang dan hukum positif yang berlaku hari ini. Artinya nggak usah gengsi untuk aksi mengakui bahwa oke, dari awal interpretasi kami memang salah. Gitu. Menurut saya itu ya. Jadi kita samakan persepsi, kita samakan cita-cita, tentukan satu agenda yang sama, yaitu adalah mendobrak LMK dan LMKN supaya sampai pada form yang kita semua inginkan. Kemudian himbauan kepada pembuat undang-undang sekarang bagaimana nanti? Katakanlah mau revisi ini kepada DPR, kepada pemerintah nantinya seperti apa harapannya? Tadi saya sudah sampaikan bahwa lawmaker itu harus membuat naskah akademis yang bagus ya, sehingga untuk kepentingan semua ya, dan pemerintah juga harus masuk jika perlu juga membuat melengkapi ya LMK atau LMKN ini dengan suatu peralatan digital yang modern, yang bisa memudahkan sehingga tidak ada lagi tuh distribusi yang tidak akurat, tidak ada lagi distribusi yang terlalu lama, menunggu sampai akhir tahun gitu ya. Itu mesti di solve problem. Dicari cara ya. Dan yang pasti harus berinvestasi. Dan membantu juga melakukan law enforcement pada orang-orang, pada pihak-pihak yang tidak melakukan pembayaran ya. Itu. Kesadaran itu mesti ada juga. Karena aturan ada, tapi kalau itikat baik dan kesadaran nggak ada, akhirnya memang tidak maksimal. Gitu. Bahkan tidak bisa jalan gitu ya kan? Gimana, Prof. Saya rasa silakan. Dari apa yang telah disampaikan ini sangat bagus ya. Mudah-mudahan nanti pemirsa ataupun yang melihat pada Lawcast ini semakin katakanlah membuka wawasan pikirannya, lebih clear segalanya apa yang dijelaskan, dan adanya tentunya banyak interpretasi ya dari bunyi undang-undang yang salah dalam penerapannya
baik oleh pencipta, mungkin juga oleh penyanyi atau bahkan pengguna ataupun IO dalam hal ini ya, event organizer atau penyelenggara. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang tadi disampaikan dalam Lokes ini, topik ini bisa membantu juga memberikan edukasi pada masyarakat. Gitu. Ya, baik. Amin. Ya, terakhir dari saya juga begitu. Saya menghimbau tentunya kepada pihak peradilan dalam ini hakim yang sedang menangani proses kasasi. Mudah-mudahan mendengar pembicaraan kami dan tahu inti dari permasalahan sehingga tidak katakanlah keliru lagi untuk mendudukan posisi hukumnya nanti di dalam membuat keputusan di tingkat kasasi nanti sehingga memang tercapai win-win solution ya. Artinya pengadilan juga harus bijak membuat suatu ketentuan keputusan sehingga memang tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Begitu harapan kami. Tentunya dengan ini terima kasih ya sekali lagi kepada narasumber kami, kepada Kadri Muhammad Puno, Kadri ini. Terima kasih. Ya, baik kalau begitu. Ya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel kami, Pus Creative Production, dan Lokes menjadi podcast yang selalu membahas kebenaran di balik isu-isu yang sedang terjadi. Equality before the law. See you next time. Lokes.